Gak dengar suaranya. Halo, izin dong, apa suara saya terdengar, dokter? Gak dengar. Halo, cek. Izin dokter, apakah suara terdengar, dokter? Ya, dengar. Ini baru dengar. Siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Danang, Himawan Limanto, SPTKV, Subspesialis VE, Konsultan MCAT Clean, dan rekan-rekan Bapak sekalian. Izinkan saya pada hari ini akan membacakan bacaan divisi saya mengenai trauma vaskular. Jadi yang melatar belakangi bacaan saya ialah karena trauma menyumbang dari 5,3% dari kematian yang sudah ada epidemiologinya tercatat di Eropa. Jadi untuk yang di Asia dan Indonesia sendiri itu belum ada pencatatan yang rapi. Dengan dimana itu menjadi penyebab utama kematian pada orang pada usia 15 sampai 29 tahun. Jadi trauma vaskular ini menyumbangkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi juga. Jadi pada yang terbaru tadi sesuai dengan arahan Prof itu dimasukkan juga untuk ATLS itu sekarang ada edisi 11 itu ada update itu ialah XABCDE untuk penanganan penanganan pendarahan atau bleeding dulu sebelum ABCD. Per definisi jadi trauma vaskular itu merupakan trauma pada arteri atau vena yang bisa terjadi secara tumpul ataupun tajam sehingga menyebabkan perdarahan ataupun trombosis pada pembuluh darah. Secara anatomi perlu kita bedakan antara pembuluh darah arteri dan vena, di mana sama-sama memiliki tunika intima media dan eksternal, tetapi pada arteri itu memiliki tunika media yang lebih tebal dibandingkan dengan vein, dan juga pada vena itu terdapat katup. Jadi perlakuannya kita akan berbeda pada trauma vaskular pada arteri maupun vena. Karakteristiknya itu, jadi secara umum tubuh kita dari jantung itu akan darah akan masuk ke aorta, lalu ke arteri, masuk akan lebih kecil lagi ke arteriol, lalu ke kapiler, lalu ke venula, dan baru kembali ke vena dan kembali ke jantung. Di mana apa yang membedakan trauma tumpul dan trauma tajam? Jadi kalau trauma tumpul itu terjadi tiernya itu mulai dari tunika intima dahulu, lalu baru dia akan menyebabkan robekan pada sisi luar. Dan di sini ada beberapa grade, misalnya grade 1 cuma tunika intimanya saja yang menyebabkan yang di robeknya. Kalau misalnya grade 2 itu sampai dengan tunika medianya. Kalau andaikan dia grade 3 itu sampai dengan tunika eksternal atau adventisianya. Berbeda dengan trauma tajam itu mulai dari luar ke dalam, dari tunika adventisia, media, lalu ke intima. Jadi kalau misalnya trauma tumpul, dia tampaknya dari luar itu tidak tampak ada bleeding perdarahan yang seperti trauma tajam, namun di dalam itu terdapat suatu kerusakan dari pembuluh darah, lalu bisa terbentuk suatu hematom atau clot di dalamnya. Kalau misalnya trauma tajam itu ada penetrasi dari corpus alienum. Jadi pada trauma tumpul itu energinya lebih besar dibandingkan trauma tajam, tapi dia akan merusaknya dari sisi dalam. Berbeda dengan trauma tembus itu dia akan energinya lebih kecil, tetapi dia akan merusak dari luar dan lebih dimensikan lebih besar. Dimana kalau misalnya trauma tumpul itu nanti cedera vaskular yang lebih kompleks dibandingkan dengan trauma tajam, di mana juga kerusakannya akan lebih luas pada trauma tumpul dibandingkan yang trauma tajam, di mana tajam itu hanya terlokalisir pada tempat yang terkena traumanya saja. Dan untuk kompartemen sindrom yang akan lebih berisiko ya pada trauma tumpul, dan risiko amputasi juga tinggi pada trauma tumpul dibanding trauma tajam. Lokasi traumanya itu bisa pada ekstremitas atau perifer, bisa di junctional maupun dari bagian tubuh, badan tubuh, seperti ada di pelvic, di abdomen ataupun di thorax. Secara patofisiologi terdapat beberapa jenis dari trauma vaskular, mulai dari hanya laserasi saja, ada transection, ada incomplete transection, maupun contusio. Lalu
pada trauma vaskular itu kan tadi kita sebutkan ada dua, ada trauma tumpul pun trauma tajam, di mana kalau misalnya dia tajam tentu yang akan tampakkan manifestasi utama ialah pendarahan. Bisa terjadi suatu shock bleeding maupun dari konsumsi dari koagulopati. Apabila dia berkelanjutan bisa menjadi suatu iskemik di sisi distalnya, maupun pada trauma tumpul juga ketika sudah terbentuk suatu gangguan aliran karena adanya root hematom, maka akan terjadi juga iskemia pada yang distalnya. Lalu akan terjadi perfosis injury, compartment syndrome maupun necrosis pada ujungnya. Lalu diagnosisnya ialah pertama kita ialah anamnesa, terus lalu kita evaluasi juga dari kalau misalnya memang datang gawat darurat yaitu seperti X, A, B, C, D sesuai dengan ATLS yang ke-11. Lalu kita akan mengidentifikasi ada hard ataupun soft sign-nya. Lalu kita akan cek dari status vaskularnya. Ini pada kasus trauma sedikit berbeda. Kalau misalnya kita disease itu kita namanya ABI. Tapi kalau misalnya pada yang trauma kita akan mengevaluasi itu AEA, itu Injury Extremity Index, di mana kita membandingkan antara extremity yang normal dengan yang sakit. Lalu kita bisa evaluasi dengan duplex dengan USG, CTA ataupun allografi sesuai nanti apabila dari kita evaluasi muncul hard to soft sign-nya. Kalau misalnya hard sign tentunya kita akan lakukan di eksplorasi. Kalau soft sign mungkin ada tempat untuk kita lakukan pemeriksaan dahulu. Berikut ini pada evaluasi kita akan melihat adanya hard atau soft sign. Apa saja yang akan kita lihat di hard sign? Ada bleeding prostatal, ada expanding hematom, terus ada di sisi yang trauma itu ada trill ataupun brood, lalu ada tanda-tanda iskemia 6P. Lalu pada soft sign itu kita ada riwayat pendarahan sebelumnya, terus ada suatu damage pada sisi proksimalnya. Lalu terus kita evaluasi juga kualitas dari prostatingnya menurun. Lalu juga ada defisit neurologis di sisi distal. Dan pada trauma juga kita perlu diidentifikasi ataupun dievaluasi itu MES score-nya. Apakah perlu dilakukan amputasi atau tidak? Cut off point-nya itulah 7. Jadi ketika pasien itu mengalami suatu vascular injury, maka kita perlu evaluasi hard dan soft sign-nya. Bila misalnya hard sign-nya ada, lalu kita lihat apakah stabil atau enggak. Kalau misalnya dari stabil, mungkin sambil menunggu operasi tanpa menunda operasi bisa kita lakukan suatu pemeriksaan. Kalau misalnya dia AB-nya ataupun EI-nya lebih dari 0,9 kan itu masih tempat untuk monitoring. Tapi pada soft sign kita perlu lakukan diagnosis dulu sebelum kita lakukan operasi ataupun tata laksana berlanjut. Jadi apa saja prinsip tata laksana dari trauma vaskular ialah untuk pengendalian kerusakan atau damage control, lalu perbaikan dari vaskular definitif, ada baik definitif maupun sementara, dan tindakannya bisa ligasi pun shunt interluminal. Di update dari ATLS di 11 itu ialah ada di chapter 3-nya itu aja XABCDE, di mana ada external hemorrhage control sebelum kita masuk ke ABCD, di mana ketika dia ada suatu pendarahan yang bisa kita compressible, maka kita lakukan tata laksana tourniquet application untuk di sisi proksimalnya. Apabila itu ya non compressible hemorrhage seperti pada batang tubuh seperti ada di pelvic, abdomen ataupun di atasnya lagi, itu bisa kita lakukan. Kalau di pelvic masih bisa kita lakukan external fixation, tapi kalau di atasnya lagi itu bisa lakukan dari bawah. Lanjut, itu indikasi pembedahan pada trauma vaskular itu ialah apabila terdapat ada robekan ataupun laserasi pada derajat 2 ataupun sampai tunika media ataupun intima. Lalu terdapat ada iskemia juga, itu dengan golongan periode kurang dari 6 jam. Nah, apabila terjadi pendarahan ada tata laksana awal yang bisa dapat kita lakukan apabila kita memiliki keterbatasan keterbatasan fasilitas ataupun nanti di daerah, itu namanya temporal lesion. Itu kita ada temporal lesion yang dihubungkan antara pembuluh darah proksimal sama distal. Lalu pada
tata definitifnya ialah dilakukan perbaikan repair pada pembuluh darah ataupun di bypass. Jadi kalau misalnya teknik dari penjahitannya kita harus tahu bahwa dilakukan dengan benang yang non absorbable dan juga dilakukan dengan cara jelujur, dan utamanya itu jangan melintang tapi ialah dengan transversal tekniknya supaya tidak terjadi stenosis pada pembuluh darahnya. Apabila dia memiliki gap, maka kita tidak boleh dipaksakan untuk end-to-end anastomosis, lalu kita akan mikirkan untuk bagaimana untuk bypass, baik dengan prostesa maupun dengan autograf dari SVJ ataupun sumber graf lainnya. Jadi pada penjelasannya itu dilakukan klem dengan bulldog ataupun klem vaskular lainnya di sisi proksimal maupun distal, dan dilakukan pemberian heparin secara berkala dengan durasi 30 sampai 1 jam. Jadi itu ada yang menyebutkan bahwa pada anastomosis itu baiknya dengan cara miring dan lebar, kayak diagonal gitu atau oblik, sehingga untuk mengurangi turbulensi seminimal mungkin dengan pencapaian flow yang adekuat. Jadi ini merupakan rekomendasi ukuran benang yang kita bisa berikan pada pasien dengan repair dari vaskular dengan yang non absorbable. Yang paling sering kita polipropilen. Jadi kita perlu perhatikan juga ada yang dihitung di leher, maupun ekstremiti. Jadi kalau misalnya pada leher itu perlu kita perhatikan bahwa kita kan punya dua di kanan dan di kiri. Maka kalau misalnya andaikan dia salah satunya di unilateral, mungkin kalau andaikan kita tidak bisa lakukan repair, masih ada tempat untuk kita ligasi. Beda halnya kalau misalnya bilateral, maka harus di repair. Terus juga hati-hati dengan evaluasi defisit neurologis pada pasien yang ada trauma pada vaskular di daerah leher. Jadi pada arteriokarotis itu pada pasien yang terdiagnosa lebih awal itu kita utamakan untuk planningnya ialah repair dulu, baru nanti kalau misalnya unilateral dan dia memang tidak bisa, baru diligasi, dan lebih baik repair ataupun bypass nantinya. Tapi kalau misalnya ada pasien dengan defisit neurologis, maka ligasi lebih utama. Pada beda halnya pada ekstremitas yang sisi proksimal itu kita untuk limb saving, maka kita akan lakukan repair maupun bypass, di mana golongan perutnya ialah kurang dari 6 jam, karena lebih pada itu risiko iskemiknya lebih tinggi. Lalu ini perlu diperhatikan kalau misalnya di ekstremitas superior itu ada area tertentu seperti andaikan dia di aksilaris, lokasi yang bisa kita lakukan di sini seperti gambar berikut. LSDS di baik pun di area kubiti. Jadi kita mendapatkan expose yang lebih luas dengan sayatan tidak terlalu lebar. Nah, lalu saat kita lakukan repair ataupun bypass, kita perlu memperhatikan organ sekitar yang ada. Apakah di sana ada suatu fraktur ataupun ada keterlibatan cedera dari organ sekitarnya. Berikut untuk yang poplitea, contohnya pada fraktur tibial plateau, maka itu ada di poplitea yang tidak mobile atau immobile, sehingga risiko untuk terjadi lesi vaskular pada fraktur tibial plateau akan lebih besar. Dan andaikan memang kita perlu kita evaluasi dan perlu dilakukan suatu repair atau bypass, maka ada dua lokasi yang bisa kita dengan sisi supine dan kaki sedikit ditekuk dan diarahkan ke bagian sisi lateral. Kita lakukan insisi di daerah vastus lateral muscle di area distal femur maupun dari proximal cruris. Kalau andaikan dia itu lokasinya pada femoralis, maka bisa dilakukan insisi secara oblik dan secara longitudinal untuk mencapai expose yang adekuat. Dengan kita lakukan observasi dulu terhadap kamen femoral, superficial dan deep
femoral arterinya untuk bisa mendapatkan expose yang adekuat dan bisa mengidentifikasi dengan bagus untuk pembuluh darahnya. Jadi untuk trauma vaskular itu tidak hanya kita mengidentifikasi di awal secara cepat, lalu kita lakukan operasi dengan baik, tapi juga manajemen post-op itu sangat berperan penting dalam pasien-pasien dengan trauma vaskular. Kenapa? Karena akan berisiko gagal ataupun kondisi akan memburuk karena mempertahankan flow-nya setelah operasi juga menjadi suatu tantangan ataupun challenge. Di mana kita harus mengobservasi hemodinamik, berikan obat hemorologi seperti antiplatelet maupun obat pencegahan terhadap reperfusi injury. Kita berikan heparin, evaluasi FH berkala, lalu bisa dilakukan evaluasi dengan CTA kembali ataupun autografi apabila diperlukan, dan awasi tanda Koppel-Tempest syndrome. Pada beberapa kasus itu diperlukan fasiotomi profilaksis untuk mencegah dari reperfusi injury, maupun bisa dievaluasi setelah operasi beberapa jam atau beberapa hari apabila memang terdapat tanda-tanda 6P sebagai suatu sign out dari Koppel-Tempest syndrome, maka harus dilakukan fasiotomi. Jadi kesimpulan pada bacaan pada hari ini, trauma vaskular merupakan trauma pada arteri ataupun vena, di mana bisa secara tumpul pun tajam yang menyebabkan trombosis ataupun pendarahan, di mana kita bisa harus mengidentifikasi secara jelas itu suatu hard ataupun soft sign, sehingga kita dapat melakukan tindakan suatu eksplorasi cito, ataupun kita bisa melakukan suatu identifikasi terlebih dahulu secara diagnostik sebelum kita lakukan tata laksana lebih lanjut. Lalu kita bisa melakukan rekonstruksi pada pembuluh darah vaskular dengan direct hacking, patch maupun intervensi ataupun bypass. Mungkin itu saja dari bacaan saya. Terima kasih, dokter. Oke, ada pertanyaan? Langsung ngomong kalau ada pertanyaan 1-2 aja. Izin Gerardo bertanya, Dok. Ya, silakan. Izin Dok, kan tadi disampaikan kalau salah satu penggunaan pada trauma vaskular itu ada penggunaan intraluminal shunt. Sebenarnya kapan kita diperbolehkan menggunakan intraluminal shunt pada pembuluh darah apa saja, dan kapan lebih baik kita menggunakan babat kompresi atau klem, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau dari rekomendasi dari ATLAS yang terbaru dari edisi 11 itu, kalau memang lokasinya pada yang compressible seperti di tungkai, itu lebih diutamakan untuk dilakukan compressible untuk sebelum dilakukan tata laksana lebih lanjut dengan buka lepas berkala untuk di compressible di daerah proksimalnya. Tapi di literatur lain disebutkan ada tempat untuk dilakukan intraluminal shunt, di mana apabila tidak tersedia ahli atau bedah bedah vaskular yang kompeten untuk melakukan suatu repair maupun bypass, sehingga bisa dilakukan, ataupun keterbatasan dari fasilitas sehingga bisa dilakukan intraluminal shunt. Dan sebenarnya ini ada ada alat khususnya, ada BHP khususnya, tapi tidak semua fasilitas ada gitu. Mohon koreksinya, Dok. Terima kasih. Iya benar. Jadi intraluminal shunt itu ada alatnya sendiri. Biasanya kita pakai intraluminal shunt itu kalau kita mau operasi carotid endarterectomy. Jadi penggunaan intraluminal shunt itu digunakan, itu kan kalau misalnya settingannya trauma ya, misal tuh trauma karotis. Habis itu dia ada EDH atau ada apa yang harus segera dioperasi, kalau nggak dia brain edema. Nah, yang harus kita kerjakan adalah kita pasang dulu intraluminal shunt, karena cepat itu dipasang di tourniquet di intraluminal shunt-nya. Begitu pasien itu dioperasi dulu, apapun itu operasinya. Kita yang penting establish flow. Ya kalau udah dioperasi EDH-nya, SDH-nya udah selesai, baru nanti di repair vaskularnya. Jadi kita itu menunda repair vaskular, tapi kita masih memprovide intravaskular flow dengan ada sesuatu hal yang lebih urgent. Contoh lagi kalau misalnya kita kerja crash injury terus kita mempertahankan kakinya. Nah, ternyata prosesnya itu begitu rumit, dan kalau misalnya kita repair vaskularnya dulu, nanti kalau setelah tulang-tulangnya difiksasi, repair vaskularnya bisa nggak paten. Nah, itu caranya pakai intraluminal shunt,
diikat dulu intraluminal shunt-nya masuk ke arteri, habis gitu nanti mereka rekonstruksi, ortoplastik rekonstruksi. Setelah fix, internal fiksasinya semua eksternal fiksasinya semua sudah dipasang, baru nanti vaskularnya di repair. Tapi itu kalau misalnya settingannya ribet banget gitu. Cuman kan kalau misalnya settingannya cuman kayak open fracture, lesi vaskular yang orto cuman pasang eksternal fiksasi kan nggak lama tuh. Itu bisa langsung kita repair vaskularnya setelah orto kerjakan itu bisa. Karena kan memang sebenarnya mana duluan vaskular dulu atau bagian lain dulu itu adalah tergantung klinis dari pasien. Nggak bisa kita maksa vaskular dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya vaskular kita kerjain dulu tuh, ternyata tuh habis gitu orto butuh pendekin, panjangin, dan graf kita bisa compromise, kita kerja 2 kali. Dan pasien itu bisa lebih compromise kalau kita kerjanya lebih lama. Jadi idenya intravascular shunt itu adalah mendelay repair vaskular saat ada sesuatu yang harus di repair yang lebih penting atau lebih lama. Jadi itu untuk memperpendek golden period gitu. Ngerti gak, Dardo? Mengerti dokter? Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi sebenarnya yang penting dari ini adalah sekarang itu bukan ABCDE, sekarang itu ada X di depan, itu adalah eksternal eksaminasi. Eksaminasi itu ditaruh di depan RW karena itu sangat compromise. Contohnya yang sering tuh kalau misalnya saat pasien datang udah ada bleeding duluan. Memang bukan RW dulu yang diatasi, bleedingnya di stop dulu. Idealnya memang level 1 trauma center semua orang datang untuk kerjakan gitu. Cuman eksaminasi ini begitu pentingnya, dia bisa mengkompromis semua hal yang lain gitu. Makanya that's why sekarang Reboa itu adalah hal yang penting. Makanya dokter stoma itu mau bikin OK hybrid di IGD supaya kita bisa kerjakan Reboa kalau misalnya ada apa-apa pada intra bleeding yang hemodinamiknya unstable segala macam gitu. Itu karena kan untuk mengontrol bleeding intraabdomen itu pun susah kan gitu. Jadi ini aja yang perlu kalian tahu sekarang, bahwa ABCDE itu konsep lama, sekarang konsep yang baru itu ada X-nya. X ABCDE. X-nya itu adalah eksaminasi. Itu di depannya RW sekarang. Itu adalah konsep paling penting yang harus kalian bawa nanti kalau misal kalian ujian. Gitu aja. Udah ngerti ya? Kalau udah ngerti, bacaan selesai. Aku cuman mau kasih tahu bahwa ada beberapa masalah akhir-akhir ini, tapi saya harap kalian tetap menjalankan sistem yang sudah ada. Kalau kalian butuh konsultasi, tanya ke saya. Kalau kalian butuh sebuah decision making, tanya ke saya. Jangan melakukan sesuatu hal yang ekstrim. Contoh sesuatu hal yang ekstrim itu adalah keluar dari grup koordinasi. Kemarin itu siapa itu berusaha konsul ke aku, ternyata dia udah keluar dari grup koordinasi, akhirnya dia nggak tahu data pasien segala macam, akhirnya susah ya kan. Jadi kalau kalian mau ada apa-apa, konsultasi dulu ke aku, bolehnya kayak gimana, yang benar kayak gimana, peraturannya kayak gimana gitu. Kalau aku nggak tahu, aku akan naikkan ini ke wadek ke dekan, jangan khawatir gitu. Jadi saya berharap semua yang kita lakukan ini dalam aspek legal. Oke. Terus aku mau kasih pesan buat angkatan yang paling baru, yang MKDU. Aku dapat berita. Jadi pokoknya intinya gini, aku nggak mau kasih tahu apa, aku nggak mau tunjuk orangnya siapa. Pokoknya kalian harus tahu bahwa kalau kalian nggak kenal tuh orang-orang di rumah sakit, anggaplah itu senior, anggaplah itu staff. Itu jadi sikapnya dijaga, lisannya dijaga. Itu aja. Ya. Karena dulu yang angkatan kakak kelas kalian pernah kayak gitu. Staff diomel-omelin, dia nggak tahu kalau dia tuh staff walaupun nggak pakai baju dinas gitu, tapi ternyata dia staff gitu. Jadi staffnya tuh protes kita. Nah ternyata ini terulang lagi. Nah ini jangan sampai terulang-ulang lagi. Pokoknya kalian harus tahu. Saya nggak mau nunjuk orangnya siapa. Pokoknya kalian harus tahu bahwa orangnya yang kalian nggak kenal di rumah sakit, di FK, dimanapun di lingkungan kalian bekerja sekarang, anggaplah itu adalah senior, anggaplah itu adalah DPJP. Jadi ngangguk, senyum, apa segala macam. Pokoknya bersikap sopan, lisannya sopan, sikapnya sopan. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Siap, terima kasih dokter. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi dok. Terima kasih, Dok.